Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin amin amin. Ya mujibas sa'ilin, ya ghiyasal mustagithin, agisni 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 ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin muslimat, khususnya warga besar Nahdlatul Wathon dan warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, kondisi yang sangat menguntungkan atau berbahagia bagi kita semua, sehingga kita mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan fikiran, agar kita itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan derajat al-muttaqun, derajat al-muttaqun, derajat al-muttaqun al-muqarrabun as-salihun. Di sini kita akan menyampaikan materi ke-NW-an atau ke-NWDI-an tentang madrasah NWDI dan NBDI. Yang kita maklumi bahwa madrasah NWDI khusus untuk kaum laki-laki dan madrasah NBDI khusus untuk kaum perempuan. Diatur dalam jam waktu untuk belajarnya bagi sekolah NWDI pada awal penggunaan madrasah NWDI pada masa itu, sejak pukul 7.30 sampai pukul 13.00 WITA, waktu Indonesia Tengah. Itulah waktu belajar bagi kaum laki-laki atau yang masuk pada madrasah NWDI pada saat itu. Kemudian untuk kaum perempuan, kaum hawa, yaitu di madrasah NBDI, mulai pukul 13.30 sampai dengan pukul 17.00 jam waktu belajar bagi kaum perempuan atau di madrasah NBDI pada saat itu juga. Karena pada saat itu gedung madrasah NBDI belum dibangun, sedangkan malam hari tetap diisi oleh jamaah yang mengaji kitab dengan menggunakan sistem halakoh, bertempat di musholla atau di langgar-langgar, sehingga kegiatan pendidikan dan pengajaran agama Islam di Pancor berlangsung pagi, siang, sore, dan malam. Selalu penuh dengan
para santri yang mengikuti pengajian di musola-musola, khususnya di musola Al-Abror yang dipimpin langsung oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor setiap pagi hari. Khususnya pada hari Jumat itu adalah jamaah umum. Kalau selain dari hari Jumat, Sabtu sampai hari Kamis itu adalah diisi oleh para tulab dan tolibat Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Ulama Pancor. Ada juga sebagian dari jamaah di luar mahasiswa Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Ulama Pancor yang ikut atau mengikuti pengajian di Musola Al-Abror dengan maksud untuk tabarrukan agar memperoleh ilmu yang barokah, karena pengajian yang disampaikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor itu berbeda dengan pengajian-pengajian yang disampaikan oleh tuan guru kita yang lain. Madrasah NWDI mulai menamatkan santri angkatan pertama itu sekitar tahun 1941. Sekitar tahun 1941 Masehi. Sebanyak 5 orang santri NWDI. Kita tentunya di sini bertanya-tanya dalam hati dan pikiran, kenapa 5 orang yang menamatkan studinya di Madrasah NWDI tahun 1941 itu? Karena di saat itu Pancor pernah ditimpa oleh suatu fitnahan yang sangat luar biasa, khususnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh sedang difitnah oleh seseorang atau kelompok-kelompok yang tidak sepaham dengan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Sehingga pada masa itu banyak wali-wali murid yang menarik anak-anaknya untuk belajar di Pancor, tidak mau mengikuti pendidikan yang disampaikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Nah, itulah salah satu sebab Pancor itu pernah sepi dari santri maupun jamaah disebabkan akibat fitnahan yang dilontarkan oleh mereka itu mengatakan bahwa ajaran yang dibawa oleh Syekh Zainuddin Abdul Majid itu adalah ajaran Wahabi, menuduh bahwa Bapak Maulana Syekh itu dianggap mengajarkan paham Wahabi karena mendirikan madrasah, sedangkan Rasulullah SAW tidak pernah mendirikan madrasah, apalagi menggunakan bangku meja papan tulis. Itulah sebabnya mereka itu mempengaruhi pikiran masyarakat bahwa ajaran Wahabi yang diterapkan oleh Tuan Guru Pancor itulah yang menyebar pada saat itu, sehingga banyak yang keluar dari Madrasah NWDI itu. Sehingga pada tahun 1941 Masehi itu yang tamat
hanya 5 orang santri saja. Yang pertama yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Najamuddin atau Abu Sahuri, berasal dari Pancor sendiri. Kemudian Tuan Guru Haji Abdul Manan atau Abdul Manaf, ini juga berasal dari Pancor. Yang ketiga Abdul Hamid atau Abu Basri, juga berasal dari Pancor. Keempat Ustadz Hasan Rumbu. Nah, ini Ustadz Hasan Rumbu luar Pancor. Jadi dari Rumbu Ustadz Hasan. Dan yang kelima yaitu Ustadz Mas'ud yang dikenal dengan nama Abu Masrah. Ini dari Kelayu. Jadi hanya 5 orang santri yang menamatkan studinya di Madrasah NWDI pada tahun 1941. Ustadz Mas'ud atau Abu Masrah itu yang berasal dari Kelayu, kepintarannya sangat dikagumi oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Bapak Maulana Syekh dulu pernah bercerita di Musholla Al-Abrar Pancor sekitar tahun 91 yang lewat, bahwa di Musholla Al-Abrar Pancor dulu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh bercerita kepada tulab dan talibat Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Ulama Pancor tentang kekaguman beliau terhadap kepintaran yang namanya Abu Masrah tersebut. Sampai-sampai Bapak Maulana Syekh waktu itu mengatakan, hampir-hampir saya kalah dengan kehebatan dan kepintaran yang namanya Abu Masrah itu. Itulah ucapan dari Bapak Maulana Syekh yang bercerita di Musholla Al-Abrar pada saat itu. Sebab Abu Masrah atau Ustadz Mas'ud itu kalau belajar di malam hari sampai tidak bisa tidur kalau belum menemukan apa maksud dari suatu kalimat yang ditemukan dalam sebuah kitab yang dibaca. Waktu tidurnya itu kalau tidak bisa tidur malam, beliau itu tidur setelah sholat subuh. Kemudian pada suatu waktu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh bertanya kepada Abu Masrah atau Ustadz Mas'ud itu, dan Ustadz Mas'ud menceritakan kepada Bapak Maulana Syekh tentang keadaannya di saat mengkaji isi kitab yang dibaca itu, sampai tidak bisa tidur kalau belum menemukan maksud dari kitab tersebut. Lalu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh memberikan saran kepada Ustadz Mas'ud tersebut agar jangan sampai tidak tidur di waktu malam, karena itu akan mendatangkan penyakit atau berbahaya bagi fisik zahir kita. Lebih baik kita tidur walaupun hanya 1 jam. Kalau Bapak Maulana Syekh dulu tidur beliau itu hanya 2 jam sehari semalam di waktu Bapak Maulana Syekh berada di Makkatul Mukarramah di Madrasah As-Salatiyah Makkah. Hanya 2 jam tidur beliau sehari semalam. Itulah sebabnya beliau itu benar-benar menjadi orang yang
alim besar menjadi ulama besar, karena beliau rela membuang tidurnya, ngantuknya itu dihilangkan. Lebih baik menggali ilmu pengetahuan daripada tidur. Kalau kita tidur, yang kita dapat adalah ilmu tidur. Itu yang dinamakan dengan Abu Naum, kalau kita kebanyakan tidur. Jadi Bapak Maulana itu membuang tidurnya itu sekian jam. Hanya beliau itu tidur sehari semalam hanya 2 jam. Nah, itulah riwayat singkat dari Abu Masrah atau Ustadz Mas'ud dan perjalanan Bapak Maulana Syekh yang menimba ilmu di Makkahul Mukarramah. Setelah menamatkan santri angkatan pertama, mulailah dibuka cabang-cabang madrasah NWDI oleh para abituriennya di desa mereka masing-masing, di luar Pancor maupun di dalam Pancor sendiri. Sehingga pada tahun 1949 tercatat jumlah cabang madrasah itu 24 cabang. Masing-masing 19 cabang madrasah NWDI dan 5 cabang madrasah NBDI. Nah, itu pada tahun 1949 Masehi. Kemudian pendataan berikutnya pada tahun 1952 Masehi, jumlah cabang madrasah NWDI dan NBDI itu sebanyak 66 buah madrasah. Itu pada tahun 1952 Masehi. Setelah mengalami perkembangan bertahun-tahun, maka pada bulan Agustus 2001 tercatat sejumlah cabang madrasah itu 728 cabang madrasah. Nah, itu atas kegigihan dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, walaupun ditimpa berbagai macam fitnahan, namun tetap tegar dalam mengembangkan visi misi beliau, yaitu menyampaikan dakwah Islamiyah bersama para santrinya yang 5 orang tersebut. Kemudian karena madrasah atau cabang-cabang madrasah NWDI dan NBDI itu berkembang pesat, maka Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad menyuruh Bapak Maulana Syekh, guru besar kita, untuk mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon, mendirikan suatu organisasi. Itu atas perintah dari guru besar beliau, yaitu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, dengan alasan beliau itu agar ada tempat bernaungnya atau yang menaungi sekian banyak madrasah-madrasah yang didirikan oleh Bapak Maulana Syekh bersama para abiturien atau alumni yang telah dicetak oleh Bapak Maulana Syekh sendiri. Nah, itu adalah atas anjuran guru besar beliau, sehingga lahirlah organisasi Nahdlatul Wathon. Nah, itu cerita dari Bapak Maulana Syekh dulu di Musalla Al-Abrar. Jadi atas dasar perintah Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad kepada guru besar kita agar mendirikan organisasi dengan alasan agar
semua madrasah yang telah didirikan oleh Bapak Maulana Syekh bersama para jamaah, agar ada yang menaungi madrasah-madrasah yang begitu banyak. Lalu kemudian organisasi Islam kemasyarakatan itu berdiri dengan nama organisasi Nahdlatul Wathon yang lahir pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1372 Hijriah bertepatan dengan 1 Maret 1953 Miladiah atau Masehi. Keberadaan organisasi Nahdlatul Wathon telah mendapat pengakuan pemerintah Republik Indonesia dengan penetapan Menteri Kehakiman tanggal 17 Oktober 1960 nomor J.A.5-105-5 dan dimuat dalam tambahan lembaran berita negara Republik Indonesia nomor .2 90 tanggal 8 November 1960 Masehi atau Miladiah. Kemudian mendapat sertifikat terdaftar pada Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri tanggal 26 Januari tahun 2000 nomor .2 10 tahun 2000-DIV. Nah, inilah sejarah lahirnya organisasi Nahdlatul Wathon dan perkembangan Madrasah NWDI NBDI. Semoga ilmu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.